Siap semuanya? Ada yang mau memimpin doa? Buka tangan. Belum? Ayo, boleh. Silakan sama ke depan. Laki-lakinya siapa yang mau? Ayo, Acung. Ya, boleh Bapak. Ayo, ke Bapak. Ya, silakan pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling dulu Topan sama itu ya? Ya, yang laki-laki dulu. Sebelum belajar, kalian bisa membaca doa. Nah, Bapak ingatkan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Yang pertama apa? Menjaga ketertiban selama belajar. Yang kedua apa? Disiplin dan tepat waktu. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan. Yang keempat, saling menghormati. Yang kelima, berbicara dengan sopan. Jelas ya? Ya, baik. Sekarang sebelum kita melakukan pembelajaran, silakan kalian literasi dulu ya. Kalian membaca dulu. Nah, kebetulan yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan pernapasan kita. Boleh kalian baca tentang yang berkaitan dengan pernapasan. Itu apa saja? Jelas? Mari kasih waktu berapa menit untuk bacanya? 5 menit cukup ya? Oke, 5 menit silakan.
pernapasan. Nah, yang kedua ya kalian menganalisis ya sistem pernapasan paru manusia beserta fungsi dan badan. Yang ketiga kalian nanti akan menyimpulkan organ serta fungsi dari pernapasan manusia. Dan yang keempat, kalian nanti bisa membuatkan atau membuat gambar penampang tentang sistem pernapasan pada manusia. Siap saudara ini? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Akan Bapak bagikan lembar diskusi untuk kalian. Ya, perhatikan dulu ya. Kalian nanti akan mengisi nama organ pernapasan. Ya, coba tarik dulu. Organ. Sekarang sebutkan organ utama pernapasan manusia itu apa? Yang ketiga apa? Lari. Untuk apa lari? Apa Ihsan? Mengatur ritme suara. Selain mengatur ritme suara, apa lagi fungsi lari? Meneruskan udara dari lari ke pemborotan atau trachea. Lalu ada trachea. Apa namanya trachea fungsinya?
aku akan menjelaskan proses pernapasan pada manusia loh. Disimak ya. Pernapasan pada manusia adalah proses menjaga gas oksigen di dalam tubuh kita. Dan proses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernapasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernapasan kita menggunakan alat pernapasan. Alat pernapasan ini bisa kita singkat dengan paru-paru, I hidung, T tenggorokan, R paru-paru, I hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara masuk ke hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rongga nafas. T tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati 3 saluran yaitu faring, laring, dan trachea. Paru-paru. Setelah tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum proses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Proses pernapasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi. Tayangan video. Ada yang ingin menyimpulkan dari tayangan tadi apa yang kalian dapat? Ayo. Informasi tentang apa? Alat pernapasan pada manusia. Apa sih alat pernapasan manusia yang utama tadi itu? Hidung, tenggorokan, paru-paru. Ya. Kemudian yang dihirup apa? Oksigen. Yang dikeluarkan? Karbon dioksida. Kemudian di video tadi ada tentang 2 cara pernapasan, yaitu ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi apa? Menarik atau menghirup udara. Kemudian ada ekspirasi apa? Mengeluarkan udara. Kalau cara pernapasan pada manusia ada berapa? Tadi di video 2. Pernapasan dada, pernapasan perut, pernapasan dada ketika apa? Sekarang ya kita menggunakan pernapasan dada. Bagaimana kalau pernapasan dada ketika inspirasi? Dada terangkat, rongga dada terangkat, kemudian diafragma kecil, lalu udara masuk. Ketika ekspirasi, pernapasan dada apa? Rongga dada kembali ke seperti semula atau turun. Diafragma membesar. Napas atau karbon dioksida keluar. Nah, sekarang pernapasan perut kapan? Dalam tidur. Nah, inspirasi bagaimana pernapasan perut? Pegang perutnya. Apa? Perut kecil. Rongga dada besar. Diafragma terangkat atau kecil. Rongga dada terangkat. Nah, kemudian napas masuk. Hembuskan. Apa yang terjadi? Perut kembali seperti semula. Rongga dada turun. Diafragma mengecil, kembali seperti semula. Nah, kalau secara lengkapnya, tadi kan yang utama ya, berarti betul ya jawaban pertama kita, jawaban hipotesis pertama kita, jawaban sementara kita bahwa alat utama pernapasan manusia itu adalah hidung, tenggorokan, paru-paru. Disingkat apa tadi? Hiperu. Nah, kalau secara lengkapnya mulai dari apa? Hidung, faring, trachea, bronkus, alveolus. Ya. Ulangi. Apa yang pertama? Hidung, faring, trachea, bronkus, alveolus.
oksigen dan karbon dioksida di mana? Di mana teman? Alveolus. Kalau percabangan trakea disebut apa? Bronchus. Kalau percabangan bronchus? Bronchiolus. Kalau yang berfungsi untuk mengatur ritme suara? Laring. Ya, jelas ya? Ya. Baik, sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian tadi. Ya, Bapak minta nomor 1 dan nomor 2 kelompok 1, 3, 4 kelompok 2. Ya, kemudian E dan F kelompok E, F, D itu kelompok 3. Kelompok yang lain silakan menyimak, silakan kalian nanti beri tanggapan kalau jawaban kalian tidak sama atau ada yang berbeda. Jelas? Jelas? Ya, silakan kelompok 1 presentasikan. Oke, yang lain, yang A itu hidung, betul tidak? Betul ya, yang A itu hidung. Ya, coba teman ambilkan dulu, Pak. Yang ini nih, sistem pernapasan sini. Ya. Ya. Yang A kalau di sini kan nomor 1 ya. Hidung fungsinya untuk apa tadi? Pintu masuk keluarnya udara. Ada yang lain? Boleh? Ada tanggapan? Silakan. Saluran keluar masuknya udara boleh tidak? Boleh. Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan. Apa? Jalur masuknya oksigen. Boleh dilengkapi? Selain oksigen apa? Kedua. Jalur keluar, jalur masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Ada lagi? Cukup ya. Yang B apa? Bisa. Ya. Faring apa faring? Faring apa? Jalur masuk udara dan makanan. Faring kalau di sini berapa? 2. Makanan masuk faring tidak? Tidak. Faring itu meneruskan udara dari hidung ke lari. Silakan membaca ya. Ya. Kemudian kelompok 2. Ya. Yang siapa? Lari apa? Mengatur suara. Ada yang lain? Lari. Kalau di sini lari nomor berapa? 3. Itu apa lari? Selain mengatur suara. Meneruskan udara dari mari menuju trakea. Yang keempat apa teman? Trakea apa? Ya, trakea meneruskan udara ke bronkus. Yang lain ada tanggapan? Ya, trakea ada jaringan yang disebut silia. Fungsinya untuk apa silia itu? Nah, silia itu menghantarkan oksigen ke bronkus, lalu ke bronchiolus, lalu menuju ke alveolus. Boleh seperti itu. Ya, kemudian kelompok 3 yang E ya. Apa yang E? Bronkus. Di sini bronkus yang mana? Nomor berapa? 5. Nomor 5 ini ya. Bronkus itu apa? Percabangan trakea. Apa fungsinya? Ya, meluruskan udara dari trakea menuju bronchiolus. Ya. Ada yang lain? Tanggapan yang lain? Atau berbeda? Tidak ada. Oke, berikutnya bronchiolus. Bronchiolus sama peus dulu. Bronchiolus. Bronchiolus fungsinya untuk apa? Ya, meluruskan bronkus dan udara dari bronkus ke alveolus. Ada yang lain? Terakhir, alveolus. Alveolus untuk apa? Tempat pembukaan oksigen dan karbon dioksida. Ada yang lain? Sama?
Sama. Baik. Nah, tadi kita sudah diskusi, sudah melihat tayangan video dan tentunya ya sudah bersama-sama menganalisis tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, coba sampai sini ada pertanyaan. Boleh bertanya. Ya, silakan siapa? Pak, kita kan ada pilek nih Pak. Pilek saya sering pilek. Ya, pernah pilek kan? Ada apanya kalau pilek? Ingusnya asalnya dari mana? Ada yang tahu? Dari lendir, betul. Ya, ketika pilek, ketika flu, lendir kita itu akan semakin banyak. Untuk apa semakin banyak? Melawan atau membunuh bakteri. Walaupun kalian tidak minum obat pilek, dengan sendirinya pilek itu akan hilang. Ya, ketika kalian keluar bahasanya lendir atau umbel ya, atau lekok bahasa kitanya, ya itu sebetulnya sedang mengeluarkan bakteri yang ada pada tubuh kita. Baik, sekarang kita refleksikan pembelajaran hari ini. Apanya? Infeksinya bisa di paru kita, bisa di hidung kita, bisa di tenggorokan kita, bisa juga di paru-paru kita. Apa? Kan di rambut ada rambut. Rambutnya buat apa? Rambutnya pertama untuk nanti di sistem pencernaan ada yang namanya gerak peristaltik. Itu mendorong makanan. Makanya ketika kamu tidur, kamu minum tetap masuk. Kamu tengkurap, jungkir balik, makanan tetap masuk, ya kan? Itu silia. Selain mendorong makanan, ternyata silia juga berfungsi untuk membantu sistem pernapasan. Salah satunya mendorong oksigen. Lagi, cukup ya. Ya, baik. Sekarang kita refleksikan kegiatan belajar kita hari ini. Ya, menyenangkan tidak belajar hari ini? Senang. Senang? Nah, kemudian tadi kalian diskusi sudah berjalan baik belum? Kenapa belumnya? Ya, banyak yang ngobrol, ada yang nggak diskusi. Nah, diskusinya cuma 2 orang, yang lainnya cuma jadi penonton. Nah, kedepannya yang namanya diskusi, perhatikan, yang namanya diskusi itu bekerja sama, memberi masukan, memberi jawaban, bukan dia menonton teman kita yang mengerjakan. Kamu punya jawaban, sampaikan. Pak, jawabannya kan beda Pak. Ya tidak apa-apa berbeda jawaban, nanti kan disepakati. Ya, kemudian tadi ketika ada teman yang diskusi atau ada teman yang sedang menyampaikan pendapat, masih ada yang ngobrol, kalian sudah melanggar keyakinan. Yang keberapa yang kalian langgar? Yang ke-1 apa? Jaga ketertiban selama belajar. Tuh kalian tahu. Ya, jelas ya? Ya. Nah, sekarang kalian silakan kerjakan soal. Ya, kerjakan soal dari Bapak. Ya.
selain dari pipa paralon, dari sendal, ya bekas sendal. Nah, silakan kalian tentukan mau yang mana, mau yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 dengan kelompok kalian. Jelas tugasnya? Siapa yang belum paham untuk tugasnya? Pilih salah satu aja. Pak saya mah makan aja lah. Ya, berdua bikin gambar seperti ini. Kalau kalian kan ini kan bikinnya dari pipa, kalian digambar aja. Yang ada di dalam diskusi, yang kalian tadi jawab yang ini nih, tinggal digambar, diwarnai nantinya, kasih petunjuknya. Ya, yang seperti Pak Anggi nomor 3. Ya, jelas tugasnya? Ada pertanyaan untuk tugas? Ya, kalau tidak ada, ya Pak Anggi ingatkan lagi, ya, perlunya dalam kerja kelompok itu adanya kerja sama. Ya, kerja sama. Nanti bikin tugas, kami harap kalian tugasnya dikerjakan bersama-sama. Di rumah siapa, mau habis pulang sekolah silakan, pas hari libur silakan. Ya, dibuat tugasnya. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya atau di minggu depan. Ya, dikasih waktu sampai minggu depan. Jelas tugasnya? Ya, kalau sudah jelas, ya, mari kita baca sama-sama doa selesai belajar. Ya, cukup ucapkan hamdalah ya. Setelah itu kalian nanti istirahat dulu. Jelas? Ya, yuk sama-sama ucap hamdalah.